Bapa di sorga, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan bagi setiap kami. Kami percaya ketika kami mengagungkan, memberikan Yesus dalam kehidupan kami, bahkan di tempat ini, maka kami berdoa, roti, makanan, bahkan air minum kami pasti diberkati oleh Tuhan. Sembuhkan yang sakit hari ini, bebaskan yang terikat hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, maka Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu. Dan setiap kata kalimat firman Tuhan yang bersampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar si Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu, jumpai 5 orang saja. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Sudah makan sore? Belum? Masa jam segini belum makan? Saya itu biasa sore udah nggak makan lagi sih sebenarnya. Puji nama Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara hari ini. Baiklah, tema atau judul khotbah kita hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, berbicara tentang menjadi seorang pemenang. Apa tema khotbah kita? Menjadi seorang pemenang. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya kita selalu mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Setiap orang tentu pernah mengalami yang namanya kesuksesan. Setiap orang tentu pernah mengalami yang namanya keterpurukan. Setiap orang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bahkan setiap orang pernah mengalami yang namanya keputusasaan. Tapi tahukah saudaraku bahwa semuanya itu kita akan lewati dalam setiap musim hidup kita bersama dengan Kristus, supaya kita menjadi orang pemenangnya Allah. Kita belajar dari surat Roma pasal yang ke-8. Buka Alkitab saudara. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Saudara yang bawa Alkitabnya, buka Alkitabnya, ambil catatannya, catat khotbah kita, supaya saudara pulang bisa mengingat isi khotbah kita hari ini. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Saya 31, nanti saudara ayat 32, lalu tiba di ayat 31, 37, sama-sama kita baca. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Judul berikutnya adalah keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32 saudara. Siapakah yang akan
akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34 saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 36 saudara. Ayat 37, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tahukah saudaraku bahwa titik awal kita menuju kemenangan bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan di dalam Kristus. Sebagai orang Kristen, kita tidak berpindah dari kekalahan kepada kemenangan atau berpindah dari keraguan kepada iman. Tetapi Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa yaitu kemenangan yang kita peroleh dari iman kepada iman. Dalam Roma pasal 17 dia mengatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita, Anda dan saya dipanggil bukan untuk menjadi pecundang. Anda dan saya dipanggil Tuhan itu bukan untuk jadi orang yang kalah. Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Bahkan Alkitab mengatakan lebih dari pemenang dan menjadi umat pilihannya. Nah, nas pembacaan firman Tuhan tadi ini sangat menarik sekali, di mana Paulus memberikan kata-kata penghiburan, bahkan kata-kata pengharapan kepada jemaat di Roma. Paulus melihat ada kondisi jemaat di Roma pada saat itu, mereka dalam keadaan tersesat, mereka dalam keadaan menyedihkan di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu Paulus mengajak jemaat Roma supaya mereka tetap bersyukur bahwa oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kesabaran Allah, oleh karena kelapangan hati Allah yang hidup di dalam iman, dan mereka mengalami pembenaran di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu pemenang atau apakah itu kemenangan? Pemenang dalam bahasa Yunani dikatakan, slide berikutnya, yaitu hupernikao, berasal dari kata huper, yang artinya bahwa seorang yang oleh karena kasih karunia Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus mengalami kelahiran baru. Dia menang atas dosa, dia menang atas dunia, dia menang atas iblis. Jadi pemenang tidak membiarkan dirinya mereka dibentuk oleh keadaan-keadaan situasi mereka. Pemenang tidak membiarkan diri mereka dikritik, bahkan menerima pendapat-pendapat orang lain. Tetapi seorang pemenang hidup menurut apa kata firman Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, ada satu kisah yang sangat menarik. Kalau pernah saudara dengar, bernama Eric Henry Leb.
Henrik Andrilet ini lahir di Skotlandia 16 Januari 1902. Nah, Henrik Andrilet ini adalah seorang atlet pelari, pemenang rekor lari 100 meter. Lalu kemudian pada tahun 1924, Henrik Andrilet memutuskan suatu untuk mengejutkan dunia, dikarenakan menolak untuk bertanding di area 100 meter. Padahal dia adalah seorang pelari memegang rekor lari 100 meter. Dia spesialis yang dia gemari. Tetapi pada saat 1924, Henrik menolak untuk bertanding. Saudara tahu kenapa dia menolak untuk bertanding pada saat itu? Karena pertandingannya jatuh pada hari Minggu. Nah, singkat cerita, pada akhirnya keputusan Henrik Andrilet ini mendapat kritikan-kritikan tajam dari khalayak ramai, sehingga publik menuduh dia bahwa tidak seorang patriotik, karena menyebabkan hilangnya kesempatan Skotlandia untuk bertanding. Karena dia berasal dari Skotlandia, saudara, membawa negeri, membawa bangsanya. Banyak tuduhan-tuduhan atas dia, dibilang, waduh, kenapa kamu nggak bertanding? Lalu orang-orang Skotlandia kecewa kepada Henrik Andrilet. Saudaraku, lalu kemudian diadakanlah suatu rapat komite Olimpiade pada zaman itu. Dan akhirnya Henrik diberi kesempatan untuk mengikuti pertandingan. Tapi bukan lari 100 meter, tetapi 200 dan 400 meter. Nah, saudaraku, sewaktu mulai mau bertanding, sebelum bertanding, pelatihnya memberi pesan kepada Henrik Andrilet. Dia mengutip dalam 1 Samuel pasal 2:30, dia bilang begini, siapa yang menghormati Tuhan akan kuhormati. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan.